Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran 1. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya. Yuk kita mulai. Sebelum belajar berdoa dulu. Baik, kita mulai pelajarannya. Kamis pagi, tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu Guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, Kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, Kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian ya, mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Ya, coba tuliskan jawabannya di sini. Apa yang maksud dengan tanggung jawab? Nah, masih ingatkah? Ya, tanggung jawab merupakan ya di sini tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, ya, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, ya. Oke anak-anak. Nah, kata tanggung jawab sering kita dengar, ya. Nah, sekarang perhatikan kegiatan berikut, ya. Coba kalian baca judul cerita wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikul sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab, ya. Tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermanfaat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan diri dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan. Paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, ya, membaca, menonton berita, memperingati hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, ya, mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, ya, pintar, dan berprestasi, ya. Jadi berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing, ya. Juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, anak-anak, teks di atas itu merupakan teks non fiksi, ya, yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Ya, Nak, ya. Nah, gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, ya, dan di awal serta di akhir paragraf. Nah, gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Ingat ya, Nak, ya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Yuk, coba perhatikan di sini. Barusan kita sudah membaca, ya, dari paragraf ke-1 sampai ke-6. Sekarang coba kita tuliskan di sini gagasan utamanya dan letaknya di mana. Ya, Nak, ya. Coba perhatikan lagi, bisa dibuka bukunya, ya. Coba perhatikan di paragraf ke-1. Ternyata gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab. Ya,
dan letaknya di awal paragraf. Kemudian perhatikan bacaan paragraf kedua. Coba kalian perhatikan, dibaca kembali. Nah, ternyata gagasan utamanya apa, Nak? Gagasan utamanya adalah berperilaku penuh tanggung jawab. Itu terletak di mana, Nak? Coba perhatikan. Iya, di akhir paragraf. Oke. Nah, yang ketiga sekarang, lihat perhatikan paragraf ketiga dibaca kembali. Gagasan utamanya apa, Nak? Gagasan utamanya adalah tanggung jawab warga negara. Ya kan? Nah, kalian tulis nanti di sini ya. Tanggung jawab warga negara. Letaknya di mana tuh? Di awal paragraf. Ini diisi juga. Tadi ini diisi ya sayang ya. Oke, jangan lupa. Nah, kemudian paragraf keempat. Perhatikan paragraf keempat. Kalian baca dulu paragraf keempat dan temukan gagasan utamanya. Apa, Nak? Gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara. Kalian nanti isi di sini. Ya. Bentuk tanggung jawab warga negara. Letaknya di mana? Coba perhatikan. Di awal. Oke, kalian tulis di situ ya. Perhatikan paragraf kelima. Nah, bacaannya apa? Setelah kalian baca, tentukan gagasan utamanya. Ternyata gagasan utamanya adalah wujud dan sikap ya. Wujud dari sikap tanggung jawab ya. Wujud dan sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Kalian tulis di sini. Wujud dan tanggung jawab sebagai warga negara. Letaknya di mana, Nak? Di awal paragraf. Oke? Nah, sekarang paragraf terakhir nih, paragraf ke-6. Gagasan utamanya apa? Yaitu bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Kalian isi di sini, oke? Nah, perhatikan letaknya di mana? Di awal paragraf. Oke, seperti itu ya sayang ya, cara mengerjakannya. Nah, Nana, sekarang perhatikan. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional secara negara Indonesia. Itu apa, Nak? Landasan konstitusional negara Indonesia? Landasan konstitusional negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, ya. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Oke, coba perhatikan di sini. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya kan? Apalagi contohnya? Nomor 2, misalnya menjaga nama baik negara Indonesia, ya kan? Di mata dunia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, ya kan? Nah, jadi di sini kalian bisa tulis nih, menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, ya kan? Kemudian apa lagi, Nak? Buat kalian sebagai pelajar apa, Nak? Belajar giat, ya. Kamu bisa ditulis di sini nih. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kan sebagai pelajar. Nah, tulis di sini. Sebagai pelajar itu sebagai kegiatannya apa, Nak? Yaitu belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. Nah, yang keempat apa? Sesama teman harus apa, Nak? Saling menghargai. Bisa di sini, ya. Saling menghargai, menjunjung tinggi sikap toleransi, ya kan? Kemudian apa lagi, Nak? Misalnya menjaga kerukunan dan solidaritas ya antar warga negara satu dengan yang lain. Di samping itu kita juga bisa melaksanakan apa? Saling tolong menolong antar sesama. Ya, Nak ya? Oke, itu nanti diisi. Nah, perhatikan di sini. Kesimpulanmu apa, Nak, tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Kesimpulannya apa, Nak? Nah,
Kesimpulannya adalah negara Indonesia akan menjadi kuat dan tangguh apabila apa? Apabila setiap masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Ya, itu kesimpulannya. Jadi negara akan kuat, ya, dan tangguh bila masyarakatnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, saat Udin dan teman-teman mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1445. Ya, jadi ada pembacaan UUD 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Ya. Nah, banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang tempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai. Karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera. Karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi membayar pajak adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Ya. Nah, perhatikan di sini. Kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Ya. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Ya. Nah, di sini. 1, misalnya saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Yang kedua apa? Tadi apa, Nak? Saling menghargai, ya, menghormati dengan keragaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia, ya. Nah, kalian tulis di sini. 2 ditulis, terus yang ketiganya nanti ditulis lagi ya, Nak. Oke. Kemudian yang keempatnya apa? Semua diisi ya, sayang ya. Setiap paragraf nih. Oke, kalian tadi udah tahu caranya dari Ibu. Oke ya, Nak. Nah, anak-anak, dalam setiap upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang diikuti oleh Udin dan teman-teman di sekolah, pasti ada pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Ya. Oke anak-anak, demikian ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya ini diisi ya sayang ya. Tadi sudah disampaikan sama Ibu cara-caranya di bacaan-bacaan sebelumnya.
Nah, untuk paragraf kedua, ketiga, 4, 5, 6 coba kalian isi dengan baik ya dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.